Salam saudara, pagi ini kita akan datang di hadirat Tuhan. Mari kita membawa segenap kehidupan kita, mempersembahkan seluruh hidup ini di hadirat Tuhan. Sambil kita berkata, saat indah berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur hari ini kami bisa datang kembali di hadirat-Mu. Kiranya Engkau hadir dan melawat setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, supaya pada saat kami menyembah Engkau, kami bisa menikmati kehadiran-Mu, keindahan-Mu, dan kami dipulihkan, kami dibangunkan kembali roh dan pengharapan kami. Karenanya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hadirlah dan lawatlah umat-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus.
Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami boleh belajar untuk menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Karena hanya dalam ketaatan dan penyerahan hidup kepada Sang Bapa, kami bisa menikmati damai sejahtera dalam hidup ini. Sekalipun pergumulan dalam hidup ini boleh kami lalui, boleh kami hadapi, tapi kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, ada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
meninggalkan segala kekhawatiran dalam hidup ini. Ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, itu menandakan kami sudah menaklukkan ketakutan yang ada dalam hidup kami. Biarlah hati kami terpaut kepada Tuhan. Mata kami, jiwa kami selalu mencari Tuhan yang hidup. Bapa, kami tahu ketika kami menemukan Engkau dan kebenaran-Mu, maka kami dibuat kuat dalam segala keadaan yang kami jalani. Mari Allah Roh Kudus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melawan setiap hati-hati kami dimanapun kami berada, sehingga firman-Mu yang berkuasa itu boleh kami terima dengan segenap hati, dan olehnya kami bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan, dan pengharapan akan Kristus Yesus Tuhan tidak pernah mengecewakan. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan setiap hati-hati yang mendengar firman ini, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang percaya yang menyenangkan hati Bapa, dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk kami bawa menerima dan menikmati Kristus Tuhan dalam kemuliaan yang Kau janjikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-25, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kekhawatiran itu sangat dekat dengan kehidupan manusia. Apalagi ketika kita melihat kondisi yang terjadi di dunia hari-hari ini. COVID-19 yang tidak kunjung berhenti, tidak kunjung selesai, maka menghasilkan dampak yang luar biasa, salah satunya di bidang perekonomian. Hari-hari ini kita mendengar berita bahwa sudah puluhan negara, baik negara yang berkembang maupun negara maju, sudah mengalami resesi. Ini pasti akan membawa dampak banyak hal, dan banyak orang sekarang ini menjadi khawatir. Orang sekarang ini menjadi cemas. Bagaimana nanti kehidupan yang akan datang? Bagaimana nanti hal-hal yang terjadi ke depan? Apa yang harus kita kerjakan? Nah, kekhawatiran itu akhirnya membuat orang tidak bisa bersuka cita. Kekhawatiran itu akhirnya membuat orang tidak memiliki pengharapan kembali. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini
Ini terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Kalau kita membaca ayat 25 ini, Yesus berkata begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu." Siapakah yang berkata ini, saudara? Ya, yang berkata ini adalah Yesus. Siapakah Yesus? Dia adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti dia berotoritas. Dia berkuasa atas alam semesta. Bukan hanya itu. Kalau dia Tuhan, berarti dia berkuasa juga atas semua ciptaannya. Yang berkata ini adalah Yesus. Dia bukan hanya Tuhan, tetapi dia mau mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, sama dengan kita. Artinya apa? Setiap pergumulan yang dialami oleh manusia, itu juga yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus yang adalah Tuhan, yang berkuasa atas alam semesta dan atas setiap ciptaannya, Yesus Kristus juga yang mengosongkan dirinya menjadi manusia yang mengerti akan pergumulan hidup manusia. Dia berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hidupmu." Saya yakin ketika Tuhan berkata seperti itu, maka Tuhan punya alasan. Ketika Tuhan berkata seperti itu, maka perkataan Tuhan itu adalah benar adanya. Supaya kita tidak mengkhawatirkan kehidupan yang kita jalani. Kenapa kita tidak boleh khawatir, saudara? Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran. Lihatlah burung di udara. Dia yang tidak pernah menabur. Dia juga tidak pernah menanam. Dia juga tidak pernah mengumpulkan makanan di lumbung. Tapi burung di udara yang diciptakan Tuhan. Ketika kita melihat posisi manusia dengan burung-burung di udara, tentunya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Tapi lihatlah, burung di udara saja, ketika diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menyediakan kebutuhan hidup mereka. Tuhan menyediakan keberlangsungan kehidupan mereka. Mereka tidak pernah menanam, mereka tidak pernah menabur, mereka tidak pernah mengumpulkan sesuatu. Tapi mereka juga bisa hidup. Mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Sekecil apapun, ketika Tuhan menciptakan sesuatu, maka Tuhan berkuasa untuk memelihara ciptaannya. Di sisi lain, Tuhan juga memperlihatkan kepada manusia. Lihatlah bunga bakung di padang. Dia tidak pernah memintal. Tapi Salomo dalam kemegahannya tidak memiliki pakaian yang indah seperti yang dimiliki oleh bunga bakung. Rumput-rumput, saudara, bunga-bunga itu sebentar kelihatan, sebentar lagi lenyap. Tetapi Tuhan memelihara sedemikian hebatnya. Tuhan memperhatikan sedemikian hebatnya. Nah, itulah Tuhan mau mengatakan kepada murid-muridnya ketika dia berkhotbah di atas bukit. Kalau burung di udara saja, kalau bunga bakung yang tidak pernah memintal, mereka dipelihara oleh Tuhan Sang Pencipta. Apalagi kamu yang berharga di hadapan Tuhan. Apalagi kamu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tentunya Allah sangat menghargai kita. Allah pasti akan memelihara kehidupan kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meneguhkan hati kita, mempercayai akan setiap perkataan Tuhan ini. Jangan kita membawa diri kita ke dalam kekhawatiran, tetapi bawalah diri kita kepada keyakinan kepada Bapa Sang Pemelihara kehidupan. Mari bawa kita, keyakinan kita di hadapan Tuhan yang sudah menciptakan kita dan juga mengaruniakan kehidupan kepada kita. Itu jauh lebih penting
daripada hal-hal yang hanya bersifat aksesoris. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tubuh, hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Artinya kalau ada kehidupan, kalau Tuhan mengaruniakan tubuh dan di dalam tubuh ini ada kehidupan, maka makanan, pakaian, sandang, pangan pun akan Tuhan sediakan. Apa yang harus kita kerjakan, saudara? Untuk kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak khawatir. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita betul-betul memahami bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Dialah juga yang akan memelihara setiap ciptaannya. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu identik dengan kita tidak mempercayai Tuhan. Dikatakan pada ayat yang ke-30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi orang yang khawatir, orang yang cemas, Tuhan sendiri berkata kepada mereka bahwa itu adalah orang yang kurang percaya. Dalam terjemahan lain adalah orang yang kurang beriman. Ketika engkau percaya bahwa engkau diciptakan oleh Tuhan, maka yakinilah, percayalah juga kepadanya bahwa Dia menciptakan kita ada maksud dan tujuannya. Dia menciptakan kita, pasti kita tidak akan dibiarkan mati. Janji tentang pemeliharaannya itu pasti akan terjadi dalam diri kita. Karena itu, janganlah kita disebut sebagai orang yang kurang percaya. Janganlah kita disebut sebagai orang yang kurang beriman, karena ketakutan dan kekhawatiran untuk masa depan kita, untuk hidup kita ke depan. Sebab Tuhanlah yang pegang kendali hidup kita seutuhnya. Saudara, kita pasti mengingat cerita Nabi Elia. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia. Tuhan menyiapkan burung gagak untuk memelihara kehidupan Elia pada saat dia bersembunyi di Sungai Kerit. Dan selama itu juga Nabi Elia tidak pernah kekurangan makan. Sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal ternyata Tuhan kerjakan untuk memelihara hambanya, untuk memelihara umatnya. Dia mengirim burung gagak setiap hari memberikan makanan kepada Elia. Ini di luar nalar kita, saudara. Tetapi apa yang di luar nalar kita, itulah yang dikerjakan Allah untuk menyediakan pemeliharaan bagi umatnya. Pada saat Sungai Kerit mengalami kekeringan, akhirnya Tuhan berbicara kepada Elia. Elia, pergilah ke janda Sarfat. Nanti kamu di sana akan mendapatkan pertolongan. Elia taat kepada Tuhan. Dia pergi dan menjumpai seorang janda. Dia meminta minum kepada janda itu. Bukan hanya minta minum, tapi dia minta makan. Tetapi lagi-lagi aneh, saudara. Janda Sarfat ini ternyata dia bukan seorang janda yang kaya. Dia janda yang miskin. Tapi justru di tengah-tengah kemiskinan seperti itu, Allah menyuruh Elia untuk menemui janda itu. Kemudian lewat perbincangan, janda itu berkata, "Aku hanya punya segenggam tepung. Aku akan memasaknya dan memakan dengan anakku, lalu aku akan mati." Tapi Elia berkata begini, "Masalah, kasihkan aku yang pertama." Kita lihat, saudara. Di tengah-tengah kemiskinannya ini, janda Sarfat
tidak menjadi orang yang egois. Di tengah-tengah kekurangannya, ternyata janda Sarfat masih mau berbagi kepada yang lain. Akhirnya janda Sarfat melakukan apa yang dikatakan Elia. Elia memakan kue itu, kemudian janda itu beserta anaknya. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Setelah janda Sarfat yang berpikir dalam logikanya, aku akan memakan kue ini dan aku akan mati. Tapi ketika dia taat dan dia mau berbagi dengan sesamanya, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Justru Allah akhirnya mengaruniakan kecukupan dan bahkan kelebihan kepada janda Sarfat ini. Sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Saya berharap di masa-masa apapun, masa-masa kekeringan apapun, masa-masa kita mengalami krisis apapun, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh takut. Yang semuanya itu akan berujung kepada kita orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Kita orang yang kurang beriman kepada Tuhan. Lihatlah Elia. Di sungai Kerit, Allah sediakan pemeliharaan dengan caranya. Lihatlah Elia. Ketika dia bertemu dengan janda yang miskin, dia juga sediakan pemeliharaan buat Elia dan juga janda yang miskin ini. Ketika dia tidak terpuruk dengan keadaannya, ketika dia mau berbagi dengan sesamanya, apa yang mustahil baginya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Justru Tuhan mengaruniakan mujizat kepada janda Sarfat yang miskin ini. Ada banyak hal yang bisa Tuhan lakukan di masa-masa yang sukar ini, saudara. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan juga berkata, apakah ketika kamu khawatir terus bisa menambah sehasta jalan hidupmu? Tidak bisa, saudara. Kekhawatiran justru akan membuat orang menjadi terpuruk. Kekhawatiran justru akan membuat orang tidak bisa melihat Tuhan dengan benar. Kekhawatiran justru akan melihat orang tidak akan menyaksikan kuasa Allah yang besar, yang sudah menciptakan alam semesta ini dan berdaulat atas segala ciptaannya. Apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi hari-hari ini? Tuhan berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada sebuah prioritas kehidupan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Temukan Tuhan, carilah Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan yang kau utamakan dalam hidupmu, dialah yang akan memelihara kehidupanmu. Sebab apa? Semua yang dicari bangsa-bangsa itu juga disediakan bagi umat-umat yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Hari ini mari kita belajar, saudara, untuk kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini mari kita belajar untuk menemukan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menemukan sungguh-sungguh Tuhan dalam hidup kita, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, papan, itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mencari Dia. Hari ini adalah kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Selanjutnya, semuanya itu adalah urusan Tuhan. Janda Sarfat ini mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan, saudara. Tapi kita bisa melihat ketika dia mengerjakan dengan apa yang dia kerjakan, caranya Tuhan memberkati dia banyak hal. Sekarang mari kita menumbuhkan kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak usah berpikir bagaimana cara Tuhan menolong saya hari ini. Tetapi berpikirlah ketika aku menemukan Tuhan dalam hidupku, memprioritaskan Tuhan dalam hidupku, dan aku mengerjakan sesuatu yang aku kerjakan,
maka itu akan aku kerjakan dengan segenap hati. Selebihnya urusan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan ini. Jika itu yang selalu ada dalam benak dan pikiran kita, saudara, maka kita akan terlepas dari belenggu kekhawatiran. Kita akan terlepas dari belenggu kecemasan dan ketakutan. Mari kita bersiap-siap untuk menghadapi segala situasi yang harus kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku, janganlah kita membatasi kuasa Tuhan dengan apapun yang terjadi hari-hari ini. Jika Dia yang mengutus kita, jika Dia yang menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, maka Dia juga yang akan memelihara kehidupan kita. Yang harus kita kerjakan hari ini, tetaplah percaya kepadanya, tetaplah beriman kepadanya, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Selanjutnya, Tuhanlah yang memberkati kita. Selanjutnya, Tuhanlah yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hari ini Kau mengajarkan kepada kami supaya kami terbebas dari ketakutan, dari kekhawatiran. Dengan kami meresponi Tuhan dalam hidup ini, dengan kami mempercayai dan mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, dan mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan, maka Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang berkuasa atas ciptaannya, Tuhanlah yang berkarya atas hidup kami. Biarlah kami tidak meragukan akan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami tidak meragukan akan kuasa pemeliharaan-Mu. Sebab Engkau adalah Tuhan yang mengerti segala sesuatu. Bahkan hidup kami yang terkecil pun Engkau memahaminya. Tuhan kuatkan dan teguhkan kami, supaya kami terus berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka semakin hari semakin menemukan-Mu. Dan ketika mereka semakin menemukan-Mu, maka hidup mereka semakin bergantung kepadamu. Dan kami percaya Engkau Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih, berkati pekerjaan umat-umat-Mu, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka. Semakin hari mereka semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari mereka semakin melihat kuasa pemeliharaan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, supaya bangsa ini juga dilawat oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkati apa yang sekarang ini sedang menjadi pergumulan umat-umat-Mu, supaya mereka tetap kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu. Mari saudara kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Minggu depan saudara kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Anggur bisa diganti dengan teh atau sirup dan lain sebagainya. Kiranya kita tetap menjaga persekutuan kita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.